Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah adik-adik, hari ini kita bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 2 dalam pembelajaran 5, yaitu tentang hidup bersih dan sehat dengan subtema perilaku hidup bersih dan sehat, ya. Jadi adik-adik nanti setelah pembelajaran dilakukan dengan melalui pembelajaran jarak jauh, adik-adik nanti harus mampu menjelaskan tentang perilaku hidup bersih dan sehat dengan benar, ya. Sekali lagi, jadi adik-adik harus mampu menjelaskan tentang perilaku hidup bersih dan sehat yang berkaitan tentang hadis hidup bersih dan sehat dengan benar, ya. Kemudian berikutnya adik-adik juga harus mampu menunjukkan, ya, perilaku hidup bersih dan sehat sebagai pemahaman pelaksanaan makna hadis tentang kebersihan dan kesehatan dengan benar. Nah itu, ya. Jadi nanti adik-adik harus mampu sekali lagi menunjukkan perilaku hidup bersih dan sehat, dan juga harus mampu menunjukkan, ya. Kalau tadi harus mampu menjelaskan, sekarang harus mampu menunjukkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari, ya. Baik adik-adik, sebelum berdoa, dipersilahkan pada adik-adik dan ayah bunda kalian untuk mensubscribe channel YouTube Bapak, ya, agar nanti adik-adik juga ayah bunda kalian mendapat pemberitahuan berkaitan dengan video pembelajaran berikutnya. Baik adik-adik, terima kasih atas subscribe dan like-nya, dan kita lanjutkan dengan berdoa agar pembelajaran hari ini menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan juga pembelajaran yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapkan adik-adik, ya, untuk berdoa, dipersiapkan alat tulisnya dan sebagainya. Dipersilahkan adik-adik untuk konsentrasi, tidak sambil main-main, dan perhatikan ke depan. Berdoa dimulai dan diikuti bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Artinya kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pengertian yang baik. Baik adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran, dipersilakan adik-adik untuk diperhatikan, ya. Kita akan lihat tayangan video ini sambil bernyanyi bersama. Dipersilakan diikuti. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman.
Alhamdulillah adik-adik, tadi adik-adik sudah menyaksikan tayangan video yang ditampilkan oleh teman kita ya, tentang bagaimana hidup bersih baik di rumah, di sekolah ataupun di lingkungan kita ya. Itu kebersihan harus dicontoh ya, harus dilakukan, karena kebersihan dalam Islam itu adalah sebagian daripada iman ya. Dalam ajaran Islam adik-adik tentang hidup bersih dan sehat, Allah sangat mencintai orang-orang yang beriman, orang yang bersih dan yang mensucikan diri. Rasul pun mencintai orang yang kuat dan sehat ya. Apakah adik-adik ingin sehat? Nah, makanya kalau adik-adik ingin sehat, adik-adik harus menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, kebersihan tempat tinggal kita ya. Adik-adik yang Bapak cintai ya, menjaga kebersihan adalah tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab orang tua saja atau pembantu saja ya. Kebersihan menjadi kebiasaan orang yang beriman. Bersihkanlah dirimu. Sesungguhnya Islam itu mengajarkan tentang kebersihan ya, seperti yang terdapat dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Tabrani. Silakan perhatikan adik-adik ya, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Islamu nadhifun fatanadzafu fa innahu la yadkhulul jannata illa nadhifun ya. Jadi Islam itu adalah agama yang bersih, maka jagalah kebersihan atau kesucian, karena sesungguhnya tidaklah masuk surga kecuali orang-orang yang bersih ya. Nah, itu bunyi hadis ini menyarankan kepada kita agar selalu menjaga kebersihan dan kesucian. Kemudian berikutnya adik-adik, hadis riwayat Bukhari Muslim juga mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, at-tahuru satrul iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Jadi kalau adik-adik merasa beriman, harus bisa menjaga kebersihan, baik kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan. Adik-adik yang baik hati, jadi bersih artinya terbebas dari najis dan kotoran. Tempat yang bersih terlihat indah dan rapi. Badan yang bersih akan sehat, dan pakaian yang bersih juga akan nyaman ketika kita pakai ya. Termasuk tempat tidur. Tempat tidur yang bersih, rapi, membuat tidur kita menjadi nyaman. Tapi sebaliknya kalau tempat tidur berantakan ya, apalagi kotor, ketika kita tidur tidak akan nyaman. Termasuk sekolah yang bersih membuat belajar kita menjadi nyaman ya. Islam adalah agama yang bersih dan memerintahkan umatnya untuk menjaga kebersihan, baik kebersihan badan maupun kebersihan hati. Contoh kebersihan hati adalah bersikap tulus, tidak menyontek, dan tidak berburuk sangka kepada teman. Menjaga kebersihan akan membuat seseorang mudah memperoleh jalan menuju ke surga. Adik-adik yang Bapak banggakan, semua ibadah mensyariatkan adanya kebersihan badan, pakaian, dan tempat dari najis. Misalkan ketika kita akan sholat, tidak akan sah dan tidak diterima apabila badan, pakaian,
dan tempat kita sholat ada najisnya. Begitu juga dengan kebersihan hati. Hanya orang yang bersih hatinya yang dapat menjalankan ibadah dengan penuh keikhlasan, ya. Kebersihan juga menunjukkan keimanan seseorang, karena kebersihan adalah sebagian daripada iman. Orang yang beriman sudah pasti akan menjaga kebersihan dirinya dan lingkungannya. Adik-adik yang Bapak banggakan, hidup sehat dengan cara makan dan minum secara teratur. Makanan dan minuman harus halal. Makanan dan minuman juga harus bersih, ya. Itu bagian daripada hidup bersih. Adik-adik, berikutnya adalah contoh perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu contoh perilaku hidup bersih dan sehat di rumah, ya. Silakan perhatikan. Kebersihan rumah harus kita jaga agar tidak menjadi sarang penyakit, ya. Lantai harus disapu dan juga dipel setiap hari. Halaman juga harus bersih. Jangan banyak sampah berserakan, ya. Letakkan barang sesuai dengan tempatnya. Jangan menaruh sepatu sembarangan. Pakaian kotor harus segera dicuci agar tidak menjadi sarang penyakit. Kebersihan di rumah juga adalah merupakan tanggung jawab semua penghuni rumah, ya. Kemudian yang kedua, adik-adik, di samping berperilaku hidup bersih dan sehat di rumah, adik-adik juga harus bisa berperilaku hidup bersih dan sehat di sekolah, ya. Adik-adik ketika di kelas, ya, kita biasanya ada tugas jadwal piket. Nah, bertugas menjaga kebersihan itu merupakan tugas bersama. Kalau ada jadwal piket, adik-adik harus dilaksanakan, ya. Jadi menyapu lantai, membersihkan kursi dan meja, kemudian mengepelnya, menghapus papan tulis yang sudah dilakukan, ya. Jangan dibiarkan kotor. Kemudian membersihkan kaca pintu dan jendela. Itu kebersihan itu atau kebersihan kelas itu adalah tanggung jawab bersama. Jangan membuang sampah sembarangan. Kemudian adik-adik tidak boleh mencoret-coret tembok, ya. Karena kalau mencoret-coret tembok, nanti tembok sekolahnya tidak akan menjadi indah. Kemudian adik-adik perilaku mencintai hidup bersih, ya. Orang yang mencintai hidup bersih biasanya suka menjaga kebersihan tubuhnya, suka menjaga kebersihan pakaiannya, suka menjaga kebersihan rumahnya, selalu mengerjakan tugas piket di sekolah, tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak mencoret-coret dinding rumah atau sekolah. Nah, tadi adik-adik sudah Bapak jelaskan bagaimana perilaku hidup bersih di rumah, perilaku hidup bersih di sekolah, ya. Jadi kalau adik-adik sebagai orang Islam yang beriman, maka harus bisa menjaga kebersihan baik di rumah maupun di sekolah. Karena kalau kita menjaga kebersihan di rumah, di sekolah ataupun di lingkungan, nanti kita akan menjadi sehat, ya. Nah, ingat, kebersihan adalah pangkal kesehatan. Untuk itu adik-adik harus bisa menjaga kebersihan bersama, ya. Itu mungkin yang dapat Bapak sampaikan dalam pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna, khususnya bagi Bapak
juga bagi adik-adik di rumah, ayah bunda kalian ya. Mudah-mudahan kita menjadi keluarga yang sehat ya, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik adik-adik, sebelum ditutup kita berdoa bersama. Tapi sebelum berdoa, silakan adik-adik untuk mengerjakan tugas di rumah bersama ayah bunda kalian ya. Ini ada tugas, silakan ditulis dengan tulisan yang baik dan rapi. Dan setelah menulis tugas, adik-adik dipersilakan untuk berdoa bersama agar ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa lagi nanti dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada minggu depan dengan pembelajaran yang sama dengan subtema yang berbeda. Semoga kalian diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Artinya maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu.